Ketua DPR RI Puan Maharani juga memastikan pihaknya terus mengawal berbagai persoalan rakyat. Beberapa di antaranya yang menyangkut badai pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga antisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global. Dalam pidatonya di rapat paripurna ke-20 DPR, pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2024-2025, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama parlemen. Isu tersebut mencakup permasalahan ojek online, angka pengangguran, hingga dampak konflik perang terhadap perekonomian nasional. Puan menyebut berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari alat kelengkapan dewan. Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari alat kelengkapan dewan antara lain. 1. Tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja. 2. Permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. 3. Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Permasalahan ojek online. 5. Pengoplosan gas bersubsidi. 6. Pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik. Dan ke-7, posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi. Puan juga turut menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geoekonomi yang perlu diperhatikan. Ketua DPR menekankan pentingnya agar kerangka ekonomi tahun 2026 dirancang secara antisipatif dengan mempertimbangkan dinamika situasi nasional maupun global. Dan global diproyeksi masih akan dihadapkan pada situasi yang dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif, yang akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional. Pada masa sidang kali ini, DPR akan melanjutkan pembahasan 8 rancangan undang-undang atau RUU yang masih berada di tahap pembicaraan tingkat 1. RUU tersebut meliputi 3 usulan DPR, 3 usulan pemerintah, serta 2 RUU dari daftar kumulatif terbuka. Sementara dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat seperti dijadwalkan kunjungan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.